Assalamualaikum Bu Caca. Waalaikumsalam Bu Sep. Apa kabar Bu Caca hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sep. Alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat sebagaimana Bu Caca lihat saya pada saat sekarang ini. Oh jadi hari ini kita akan melakukan observasi ya Bu ya. Iya Bu. Maka saya sampaikan pada Bu Caca tujuan kita melaksanakan observasi pada saat sekarang ini untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu Caca. Iya. Nah, untuk melakukan kegiatan observasi kira-kira kapan Bu Caca di sana? Insya Allah hari Senin nih Bu Sep, tanggal 26 Februari 2024 di kelas 1. Jadi hari Senin besok ya Bu? Iya, besok Ibu. Sabtu, Minggu, Senin kita Iya. langsung melakukan observasi. Sepakat kira-kira kita melakukan pada hari Senin tersebut Bu? Insya Allah Ibu. Baik, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuannya saya ingin siswa itu aktif dalam berdiskusi. Jadi siswa itu nanti mampu dia mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian mampu dia bekerja sama di dalam kelompoknya, kemudian dia mampu menanggapi atau mengomentari hasil diskusi, hasil presentasi yang ditampilkan oleh temannya. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi bagaimana atau bagian mana nanti yang akan saya amati ketika melakukan observasi? Nah, nanti yang akan diamati adalah kerjasama dia dalam kelompok. Kemudian yang kedua nanti kemampuan mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga nanti kemampuan mereka menanggapi hasil diskusi temannya. Jadi saat mereka itu menyampaikan pendapatnya. Jadi nanti ketika observasi, strategi apa agar murid mampu melakukan kegiatan yang telah Ibu rencanakan tersebut? Rencananya saya akan menggunakan strategi membangun kerjasama antar teman. Jadi strateginya tuh saya beri nama salah bukan masalah. Kenapa seperti itu Ibu? Karena sebenarnya siswa saya itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat. Ternyata mereka itu tidak takut menyampaikan pendapatnya karena mereka tuh takut salah. Kemudian nanti kalau salah ditertawakan oleh teman. Akhirnya mereka tuh tidak jadi menyampaikan pendapatnya. Jadi saya mengambil strategi salah bukan masalah. Jadi tidak apa-apa salah, yang penting mereka mampu menyampaikan pendapatnya. Seperti itu Ibu. Oke Bu Caca. Nah, setelah melakukan kegiatan nanti, apa harapan Ibu setelah melakukan observasi ini? Ya, saya berharap agar siswa saya terutama tentu aktif dalam berdiskusi, kemudian mampu menyampaikan pendapat tanpa takut terhadap komentar temannya. Baik Bu Caca. Nah, kira-kira kegiatan observasi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Caca. Iya Ibu Sep. Semoga nanti ketika observasi berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Sep atas waktunya. Terima kasih, sama-sama Bu Caca.
Boni membeli lagi 7. Siapa? Ganim. Berapakah pensil warna Boni sekarang? Silakan dijawab. Berapa jawabannya? Kenzi, berapa jawabannya? 15. Benar tidak? Benar kata kelompok 1. Pensilnya yang pertama ada berapa yang dimiliki oleh Boni? Berapa tadi? Yang pertama adalah 8. Kemudian memberi lagi 7. Benar semuanya 15? Ah, benar. Berarti betul kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti benar. Silakan kelompok 1 kembali. Baca lagi. Berapa semua buku Caca sekarang? Berapa jawabannya kelompok 2? 10. Benar? Benarkah 10? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Siapa yang membacakannya nanti? Boleh. Ada 8. Pertama adalah ada 8 pensil. Ditambah berapa pensil dia? 7 pensil. Sama dengan berapa? 15. Sera, coba Sera ke depan dulu. Sera nomor 2. Ada 4 pensil. Tulis di sini Sera. Nomor 2. Ayah, buka aja ya. Nomor 2 ada 4 pensil. 4. Kemudian ibu memberi Caca 6. Tambah. Direndahkan sedikit lagi. 4 tambah 4 tambah. Nah, berapa dia? 4 ditambah 6? 10. Sama dengan benar yang dibuat oleh Sera? Ya, terima kasih Sera. Silakan duduk. Ganim bertambah banyak atau berkurang Ganim? Bertambah banyak atau berkurang? Oh iya, akan bertambah banyak. Kalau berkurang berarti itu bukan penjumlahan. Apakah Nenek Ibu senang belajarnya penjumlahan? Terasa susah? Tidak. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan tentang penjumlahan. Jadi hari ini itu dulu pelajaran kita. Nah, sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Jadi kita pulang dengan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dah, silakan si Aikal. Bersyukur mulai. Alhamdulillah.
setelah melakukan observasi yang kita lakukan kemarin? Alhamdulillah, saya merasa senang dan merasa puas karena proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan yang saya. Menurut Ibu Caca, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan yang rencana Ibu lakukan? Alhamdulillah sudah sesuai. Jadi apa harapan Ibu atau atau hambatan ketika melakukan proses pembelajaran itu? Hambatan yang saya hadapi adalah kurangnya media pembelajaran, kurang banyaknya media pembelajaran sehingga siswa itu sulit memahami materi. Jadi karena kurangnya media pembelajaran Ibu Caca. Nah, itu hal apa saja yang membuat Ibu puas dan tidak puas dari kegiatan observasi kita kemarin? Yang membuat saya puas, sebagian besar siswa itu sudah aktif dalam berdiskusi, kemudian mereka juga mampu menyampaikan pendapat tanpa takut salah atau takut disalahkan oleh temannya, dan juga mereka itu sudah mampu menanggapi hasil presentasi temannya itu dengan baik. Tapi yang tidak puasnya karena masih adanya beberapa siswa yang masih bermain dia, jadi masih sibuk sendiri, kemudian masih hanya melihat saja, masih ada siswa yang seperti itu. Jadi itu kendala yang Ibu rasakan ya. Jadi dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu yang bersifat sensitif lah gitu? Alhamdulillah, sebagian siswa sudah tercapai kompetensinya, tetapi sebagian yang lain belum tercapai kompetensi yang saya ujikan. Mungkin karena saya masih belum memahami keberagaman dari mereka. Jadi dari pembelajaran diskusi kemarin ya anak-anak tampil, apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran diskusi tersebut? Iya, siswa itu masih sulit memahami materi karena tadi alat peraga yang saya berikan itu masih kurang, sehingga mereka itu masih banyak, masih ada beberapa yang belum memahaminya. Kemudian saya masih belum memahami keberagaman siswa itu, sehingga dari gaya belajar mereka, dari media yang saya berikan ternyata masih ada yang belum sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu Caca sebutkan tadi? Apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Karena karakter siswa itu berbeda-beda, jadi saya nantinya akan belajar lagi memahami menyusun RPP, bagaimana caranya agar kebutuhan siswa yang beragam tadi terpenuhi. Saya akan belajar lagi dari Ibu atau dari guru lain yang lebih paham. Kemudian saya akan belajar lagi melalui webinar atau melalui YouTube bagaimana menyusun RPP yang lebih terrealisasi. Jadi dari kegiatan yang telah Ibu lakukan, observasi yang telah kita lakukan ini, hal apa saja yang membuat Ibu hal apa saja yang Ibu dapat dari kegiatan yang telah kita lakukan tersebut? Dari yang telah kita lakukan ini, saya mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru. Kemudian saya mengetahui apa kelebihan saya dalam mengajar, kemudian apa kekurangan saya dalam belajar, sehingga saya nanti bisa mampu meningkatkannya. Jadi seperti itu dari yang dapat Ibu ambil kegiatan yang telah kita observasikan kemarinnya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya setelah kita observasi kemarin? Kesulitan Ibu sudah disebutkan, kelebihannya sudah. Terus apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk kedepannya itu saya akan lebih mempersiapkan diri lagi dan belajar lagi bagaimana menyusun RPP yang berdiferensiasi,
kemudian agar nanti tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai dengan maksimal dan siswa juga dapat belajar dengan baik sesuai dengan gaya belajarnya. Oke. Terima kasih Bu Caca. Mungkin dengan partisipasi ini akan ada lagi perubahan yang dilakukan setelah kita melakukan kegiatan ini. Terima kasih. Mungkin untuk saat ini saya sampai di sini dulu dan sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.